Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Arianti. Di sini saya akan membahas sedikit tentang perkembangan teknologi jaringan terbaru pada saat ini, yaitu teknologi jaringan 5G, guna untuk memenuhi tugas mata kuliah saya. Baiklah, langsung saja. Pertama, saya akan membahas apa sih itu teknologi jaringan 5G? Nah, seperti yang kita tahu, bahwasanya teknologi jaringan itu semakin lama semakin berkembang. Kita tahu mulai dari 1G, 2G, 3G, 4G sampai sekarang yang terbaru yaitu 5G. Nah, baik, saya akan membahas tentang 5G. Dilansir dari syscom.com, 5G merupakan teknologi seluler yang generasi kelima dan dirancang untuk meningkatkan kecepatan, mengurangi latensi, dan meningkatkan fleksibilitas layanan nirkabel. Nah, jaringan 5G juga akan menyederhanakan mobilitas dengan kemampuan roaming terbuka tanpa batas antara akses seluler dan Wi-Fi. Pengguna seluler dapat tetap terhubung saat mereka berpindah antara koneksi nirkabel luar dan jaringan nirkabel di dalam gedung tanpa campur tangan pengguna. Nah, untuk peluncuran teknologi jaringan 5G itu telah diluncurkan operator global sejak awal tahun 2019. Dan sejauh ini telah lebih dari 60 negara yang telah menggunakan teknologi jaringan terbaru 5G ini. Untuk di Indonesia sendiri, Indonesia telah meluncurkan teknologi jaringan 5G ini pada tanggal 27 Mei 2021. Dan di Indonesia sendiri, tidak semua wilayah ataupun tempat bisa mengakses teknologi jaringan 5G ini. Hanya beberapa tempat untuk sementara saat ini, yaitu seperti di Pondok Indah dan Widya Chandra di Jakarta Selatan, Bumi Serpong Damai, dan Alam Sutra di Tangerang Selatan, Kelapa Gading, dan Pantai Indah Kapuk di Jakarta Barat. Sekarang saya akan membahas tentang gimana sih cara kerja dari teknologi jaringan 5G. Nah, pertama, data akan dikirimkan ke gelombang radio. Nah, di radio akan dibagi menjadi beberapa frekuensi yang berbeda-beda. Dan di setiap frekuensi yang berbeda-beda akan disediakan tipe komunikasi yang berbeda, seperti siaran televisi, mobile data, sinyal navigasi maritim. Dan penggunaan frekuensi-frekuensi ini diregulasikan oleh International Telecommunication Union atau yang disingkat dengan ITU. Nah, ITU telah merestrukturasi bagian-bagian gelombang radio secara kompresif untuk mentransmisikan data sambil mengembangkan teknologi komunikasi yang sudah ada seperti 1G, 2G, 3G, dan 4G. Selanjutnya, saya akan membahas tentang keunggulan dari teknologi jaringan 5G. Untuk keunggulannya sendiri, belum dapat dipastikan untuk keunggulan dan kekurangannya karena hal itu masih menjadi sebuah teori. Tetapi kita bisa melihat dari teori yang diciptakan, kita bisa melihat beberapa teori dengan maksud dan tujuan utama diciptakannya teknologi jaringan 5G. Seperti yang pertama, kecepatan data yang akan lebih signifikan dari 4G. Yang kedua, memiliki transfer data dari satu telepon ke telepon lain dengan kecepatan 1 mil per detik. Dan yang ketiga, dapat terkoneksi dengan alat seperti telepon, mobil, dan peralatan rumah tangga. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.